Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau anna ahlal kitab amanu lakafarna 'alaihim. Walau amanna ahlal kitab amanu lakana khairan lahum. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Wa illam tastati wa bi lisani wa illam tastati wa bi qalbihi wa hiya adqul iman. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulana karim, wa sadaqa rasuluhun nabiyyu rabbiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih berkenan memberikan nikmat terbaiknya kepada kita. Apa nikmat terbaiknya bagi kita? Tidak lain adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali nikmat yang bisa jadi kita tidak sadar. Mulai dari nikmat sehat, nikmat luang waktu, bahkan yang kita tidak sadari, nikmat kita bisa bernafas, bisa bergerak, bisa tidur dengan baik. Itu semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mewanti-wanti kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka pasti akan dilipat gandakan. Namun jika sebaliknya, malah mengkufuri nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, bahwa azabku, kata Allah, sungguh sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, bertepatan dengan hari ini tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Ini tahun baru bagi kita semua, di mana dalam keadaan suasana mulai daerah kita di Kota Bandung, di Jawa Barat, di Indonesia, bahkan di dunia sekarang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Memang seharusnya demikian, agar kita tidak merasa tenang dari apa yang diancamkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beda ketika keadaan kondisinya tenang. Orang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dengan suasana bekerjanya, dengan kantornya, dengan bisnisnya, merasa tenang sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang terbaik bagi kita, hadirin rahimakumullah. Allah melabeli kita dengan predikat sebagai umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Artinya hadirin rahimakumullah, kita dilabeli, diberi predikat, diberi sebuah jabatan yang di dalamnya ada amanah sebagai orang-orang dalam kumpulan yang merupakan orang-orang yang terbaik. Artinya dalam berbagai hal, yang paling utama adalah dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, pada kita itu adalah orang terbaik. Artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah modal dasar bagi seseorang agar di dunianya bisa menjadi orang yang mulia, baik di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada iman di dalamnya, Allah mengatakan sebagai mata abadan, makhluk yang mati selamanya. Meskipun dia mempunyai banyak sekali lahan, banyak sekali kekayaan, tinggi harta, pangkat, jabatannya, namun ketika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seyogianya dia disebut sebagai makhluk yang mati selamanya, mata abadan. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika disebut sebagai umat terbaik, kumpulan orang-orang terbaik, ini harus menjalani terus persyaratan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan indikator ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selalu harus menyeru kepada kebaikan. Jadi ketika seseorang dia berdiam diri, tidak menyeru kepada kebaikan dengan anggapan biarlah, asal jangan kita saja, biarkan orang lain ini, tidak bisa begitu. Hadirin rahimakumullah, kita diwarisi amanah itu agar selalu menyeru kepada kebaikan. Dan ternyata kenapa ta'muru bil ma'ruf itu langkah awal. Jadi kalau menyeru kepada kebaikan saja sudah susah untuk dilakukan, apalagi yang keduanya, yaitu wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat kemungkaran, akan lebih berat lagi. Jadi hadirin rahimakumullah, setelah ta'muruna bil ma'ruf, maka tingkatan selanjutnya itu wa tanhauna 'anil munkar. Beda konsekuensinya antara mengajak seseorang yang sederhana saja, ayo kita ke masjid, ayo kita ngaji bareng, ayo kita berjamaah, tidak ada konsekuensi. Tapi ketika seseorang berani menghalangi orang untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma umum, contoh misalkan berjudi, minuman-minuman keras, mabuk-mabukan, itu hasil dari minuman keras, sampai berzina, sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Nah,
itu ada konsekuensinya, baik terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya. Sehingga kita dilatih untuk selesai dengan diri kita sendiri, yaitu minimal kita harus menjadi contoh bagi orang lain di sekitar kita, bahwa kita diakui sebagai orang-orang yang menjadi rujukan, bahwa kita ini adalah orang yang soleh. Dan setelah itu maka wajar ketika kita dijadikan rujukan, maka fatwa, seruan, ajakan, bahkan larangan dari kita akan didengar. Hadirin rahimakumullah, ketika seseorang sudah sampai bisa melarang, mencegah perbuatan yang mungkar, tingkatan yang lebih beratnya lagi adalah mengajak seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa harus mengajak lagi beriman kepada Allah? Pan sudah ke masjid, sudah ngaji, sudah sholat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyeru pada orang-orang yang beriman. Contoh di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan pada perniagaan yang membebaskan kamu dari azab yang pedih? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Diserunya kepada orang yang beriman. Kemudian isinya tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah. Berimanlah kamu kepada Allah. Artinya keimanan kita ini harus terus diperbaharui, harus terus ditingkatkan kualitasnya. Mengapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu senantiasa bertambah dan berkurang, naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Artinya bertambah karena taat menjalankan perintah Allah, berkurang atau turunnya itu karena bermaksiat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tanpa kita sadari, setiap waktu kita berinteraksi, baik itu ketika sendiri, ketika dengan teman, bermasyarakat, di lingkungan, di tempat kerja, banyak sekali kemaksiatan yang ada di hadapan kita. Ketika kemaksiatan itu kita tidak sadari, otomatis turun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan turunnya itu keimanan pun jadi turun. Maka perlu kita tidak hanya sepekan sekali dalam bentuk Jumatan begini, maka dalam sholat 5 waktu kita kaji apa yang telah kita lakukan. Maka hadirin rahimakumullah, apa yang barusan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, status kita sebagai hamba Allah, pribadi, keluarga, masyarakat yang mempunyai predikat terbaik akan terpelihara ketika persyaratan tadi terpenuhi. Selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah orang kepada berbuat kemungkaran, dan selalu mengajak meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saking pentingnya di dalam surat Ali Imran ayat 110 ini dilanjutkan
walau anna ahlal kitab amanu lakana khairan lahum. Seandainya para ahli kitab itu beriman, maka itulah yang terbaik bagi mereka. Minhumul mu'minun, hanya sedikit dari mereka yang beriman, wa aktsaruhumul fasikun, tetapi kebanyakan mereka itu fasik. Artinya sangat sedikit di antara para ahli kitab yang beriman kepada Allah, dan dengan iman yang disebut iman itu adalah diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan anggota badan. Hanya sedikit. Banyaknya adalah fasik. Fasik itu dia tahu, dia paham, dia siap, dia mampu untuk melaksanakan, tetapi tidak melaksanakan, bahkan kontradiktif, sebaliknya dari apa yang disuruhkan. Itulah fasik. Ini adalah seruan bagi kita hadirin rahimakumullah, bahwa yang disebut ahli kitab zaman Rasulullah SAW itu adalah Yahudi dan Nasrani. Namun saat ini kita semua juga adalah ahli kitab, kitab Al-Quran. Tidak sedikit orang yang mempelajari Al-Quran, banyak sekali. Namun yang melaksanakannya itu adalah seruan dari Allah. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Jadi jangan-jangan karakter Yahudi, Nasrani, ahli kitab itu ada juga di dalam diri kita, sehingga kita harus senantiasa meningkatkan keimanan kita. Dengan cara apa? Perbanyak menuntut ilmu, perbanyak praktekan, perbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh, perbanyak kita ibadah. Hadirin rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan ini adalah untuk menyeru saya secara pribadi sebagai khotib, juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kondisi yang saat ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, fayughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dengan apa yang kamu mampu. Fa illam tastati, tapi kalau kamu belum mampu, tidak bisa, bagi lisan, maka dengan lisanlah kamu harus sebutkan itu. Fa illam tastati, tapi kalaupun dengan lisan pun tidak bisa, babi qalbi, dengan hati, fahiya ad'aful iman, namun itu adalah iman yang paling lemah. Hadirin rahimakumullah, terkadang kita saat ini melihat Iran bisa membombardir Israel. Kita harus mempunyai kesyukuran di sini, meskipun kita lihat Iran itu tidak sama dengan kita. Namun ternyata siapapun yang bisa menjadikan musuh saudara-saudara kita di Palestina itu menjadi kalang kabut, kita harus bersyukur. Bahkan sampai seandainya Rusia atau Korea Utara yang membombardirnya, kita pun harus bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kita hanya berdoa saja, paling hanya menyampaikan sumbangannya, itu pun kita tidak tahu sampai atau tidaknya. Bayangkan hadirin rahimakumullah, Iran sampai bisa memproduksi rudal-rudal yang kecepatannya 19.000 km per jam. Bisa sampai begitu, itu tentu karena mereka mempunyai komitmen. Nah, sekarang kita masih bergelut dengan kesibukan ekonomi, masih bergelut dengan masalah pemilu, masih bergelut dengan keadaan sosial dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan dimulainya tahun baru ini kita beranjak
harus selesai dengan diri kita sendiri agar bisa menyelesaikan pekerjaan orang lain, menyelesaikan pekerjaan masyarakat, menyelesaikan tantangan nusa bangsa Indonesia ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita niatkan dari sekarang kita ingin menjadi lebih baik, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya di kalangan manusia. Di depan siapapun ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Maka dari itu mari kita niatkan bahwa apapun yang kita kerjakan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita berniat bahwa semuanya karena Allah, maka apa yang diperintahkan Allah harus kita laksanakan. Bagaimana caranya? Lihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu baik, maka kerjakan. Kalau itu buruk, segera tinggalkan. Marilah kita mulai dengan berdoa saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan hidayah, rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li masyaikhina wa li asatizna wa li ajdadina wa li jaddatina wal qurbatina wa li ahlina wa li ahli baitina wal ikhwanina wal ikhwatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih, khususan fi Gaza Palestina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wa rafa'ina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil ummul Qur'an. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.